Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini di kajian UAS mata kuliah himpunan dan logika, kita akan membahas tentang soal-soal UAS himpunan dan logika tahun 2020. Nah, yang pertama di sini pertanyaannya adalah gambarlah jaringan listrik jika diketahui simbol logika seperti berikut. Nah, P atau Q dan R dan S dan T atau negasi Q dan negasi P atau negasi Q ya. Nah, cara menyelesaikannya adalah, perlu kita tahu bahwa kalau misal tandanya itu seperti ini ya. Nah, kalau misal tandanya seperti itu, nah itu artinya gambar jaringan listriknya adalah berbentuk paralel ya. Nah, atau seperti ini nih. Nah, jadi paralel. Kalau atau itu paralel. Nah, kalau misalkan tandanya seperti ini, nah itu artinya jaringan listriknya seri. Nah, atau seperti ini nih. Jadi, misal pertama kita lihat dulu. P atau Q berarti paralel ya. Nah, di sini P, di sini Q. Lalu, dan R. Nah, karena di sini tadi yang P atau Q itu sudah ya, karena di dalam kurung terlebih dahulu berarti ini, baru disambung dengan R yang dihubungkan dengan seri ya, berarti lurus ke sini R. Nah, dihubungkan lagi dengan S dan T atau negasi Q. Nah, pertama karena ini yang dalam kurungnya itu T atau negasi Q, kita buat dulu T dan negasi Q, T atau negasi Q secara paralel ya, seperti ini, lalu dihubungkan dengan S. Ya. Nah, yang tadi, yang awal, yang P atau Q dan R itu dihubungkan dengan S dan T atau negasi Q. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya, sampai sini dulu. Nah, lalu dihubungkan lagi dengan dan, kalau dan berarti seri ya, seri dalam kurung negasi P atau negasi Q. Nah, karena ini atau ya, nah berarti pakai yang hubungan paralel seperti ini. Nah, sehingga gambar jaringan listriknya seperti pada slide ini. Nah, itu untuk cara menggambar jaringan listrik dengan jika diketahui simbol logikanya. Jadi ingat, kalau atau itu berarti hubungannya paralel, kalau dan itu berarti seri. Nah, selanjutnya, periksalah dengan nilai kebenaran. Apakah pernyataan berikut merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingensi? Nah, di mana pernyataannya itu adalah C dan A, implikasi B dan negasi A berimplikasi dengan negasi B implikasi C. Nah, cara menyelesaikannya itu, pertama, kita buat tabel karena di soal itu dijelaskan bahwa periksalah dengan nilai kebenaran. Nah, berarti kita harus membuat tabel kebenaran. Nah, lihat terlebih dahulu unsur-unsur yang ada di pernyataannya. Ada B, ada A, ada B, sama C. Berarti ada 3 unsur ya. Nah, terus ingat lagi, untuk membuat tabel kebenaran itu, nanti banyaknya itu sebanyak 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah banyak unsurnya. Karena banyak unsurnya 3, berarti banyak kombinasi, kombinasi unsur-unsur ini adalah 2 pangkat 3 atau 8. Nah, kita lihat nih, di sini kan ada 8 baris ya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misal nih, kita letakkan dulu yang A yang pertama. Nah, berarti kombinasi itu B, ini B itu untuk benar dan S itu untuk salah ya. Nah, jadi ketika kondisi A-nya benar, nah ini sebanyak 4 dan salah sebanyak 4 berarti ya. Nah, lalu untuk yang kedua, benar-benar, salah-salah, benar-benar, salah-salah. Buat yang C berarti benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, setelah kita sudah menentukan ya tabel kebenaran dari A, B, C ya, kombinasi benar salahnya. Lalu kita lihat nih yang harus diketahui lagi.
Di sini ada negasi A sama negasi B. Pertama kita cari dulu negasi A. Karena tadi A-nya sudah diketahui ya, nah berarti tinggal kita cari negasi dari A. Kalau tadinya B berarti jadi S ya. Kalau tadinya S berarti menjadi B. Begitupun untuk negasi B, berarti kita lihat di kolom yang B. Kalau tadinya B menjadi S, sama ya kalau tadinya S menjadi B. Nah, setelah itu, lihat lagi apa yang diketahui. Nah, di sini ada C dan A. Nah, lihat C dan A. C dan A. Nah, harus diingat untuk tabel kebenaran konjungsi ya, berarti kalau dan. Nah, ingat kalau misalkan ada dua pernyataan benar dan benar, artinya itu pernyataan tersebut benar ya. Nah, di sini benar dan benar berarti benar. Benar dan salah. Ingat, kalau ada satu pernyataan benar dan pernyataan salah, maka hasilnya itu salah ya. Terus benar-benar berarti benar. Benar salah itu salah. Salah dan benar itu pasti salah ya, karena untuk menghasilkan pernyataan yang benar itu kalau dalam konjungsi itu harus keduanya benar ya. Selain itu pasti salah gitu. Mau benar dan salah, mau salah dan benar, apalagi salah dan salah pasti menghasilkan pernyataan yang salah. Nah, berarti kita lanjut ke bawah, salah dan benar salah, salah dan salah salah. Ini salah dan benar tetap salah, salah dan salah salah. Setelah itu kita lihat di sini ada benar dan negasi, bukan benar ya ini, B dan negasi A. Nah, kalau B dan negasi A, nah kita lihat B dan negasi A. Benar dan salah, salah. Ini benar dan salah, salah. Salah dan salah, salah. Salah dan salah, salah. Benar dan benar, benar. Benar dan benar, benar. Salah dan benar, salah. Salah dan benar, salah. Nah, ini hasil untuk B dan negasi A. Lalu, negasi A implikasi C. Nah, harus diingat juga untuk implikasi ya. Berarti, mana tuh tadi tuh negasi B ya sama C. Nah, perlu diingat untuk implikasi yang tabel kebenarannya itu kalau ada pernyataan dari salah ke benar. Nah, itu pasti benar ya. Kalau salah benar. Benar salah, benar salah. Nah, kalau diimplikasi itu harus ingat yang salah itu yang benar implikasi salah. Itu pasti jawabannya salah gitu ya. Nah, harus diingat yang itu. Terus salah benar itu benar, salah benar, benar, lalu benar salah tadi salah. Nah, sehingga ini hasilnya ya. Jadi perlu diingat tabel kebenaran untuk tanda-tanda seperti disjungsi, konjungsi, implikasi. Nah, itu harus diingat kembali. Nah, lalu kita lihat dulu yang mana yang harus dioperasikan terlebih dahulu. Berarti yang ini ya, karena diberi tanda kurung ya. Berarti yang kotak kolom yang ini ya berimplikasi dengan yang ini. Salah benar, benar, salah benar, benar, salah benar, benar, salah benar, 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 benar. Nah, kita lihat sampai ke bawah ini ternyata benar semua ya. Lalu nih, langkah terakhir. Kita implikasikan kolom yang ini dengan yang ini. Kita lihat lagi. Benar, benar, benar. Salah, benar, benar. Benar, benar, benar. Nah, kita lihat sampai ke bawah ternyata jawabannya benar semua. Nah, karena hasil akhirnya itu menunjukkan benar semua, artinya pernyataan tersebut merupakan tautologi ya. Ingat. Jadi ini merupakan tautologi ya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan dengan menggunakan nilai kebenaran untuk mengetahui apakah termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Nah, teman-teman perlu tahu terlebih dahulu apa itu tautologi, apa itu kontradiksi, atau apa itu kontingensi. Gitu ya. Oke, selanjutnya soal terakhir. Dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan dan aturan penukaran, susunlah bukti formal validitas argumen tersebut. Nah, ingat, yang harus digunakan itu aturan penarikan kesimpulan dan aturan penukaran. Nah, ingat kembali ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya ya? Di sini kita harus menyusun bukti formal validitas argumen tersebut. Nah, pertama, penyelesaiannya adalah kita tulis terlebih dahulu premis yang tersedia ya. Di sini premis yang pertama, lalu ada premis yang kedua, premis ketiga, dan hasilnya haruslah C gitu. Nah,
Cara menyusun bukti formal validitas argumen adalah dengan menggunakan premis-premis yang ada ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan aturan modus tolen ya, modus tolen dari 1 ke 2. Berarti negasi E. Nah, dengan memakai aturan modus tolen dengan aturan yang ini ya, yang 1,2 itu menunjukkan yang ini dioperasikan dengan yang ini memakai aturan modus tolen gitu. Nah, lalu hasilnya kita tulis. Nah, ternyata hasil dari yang 4 ini adalah negasi D. Maaf, ini itu hasil dari operasi yang 1 sama 2 dengan menggunakan modus tolen, maaf. Maaf sebentar. Nah, yang 4 ini itu dengan pernyataan premis yang pertama dan premis yang kedua itu dioperasikan dengan modus tolen ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah C dan C atau D ya. Karena tadi kan negasi dari, nah bisa dilihat ya, premis yang pertama dengan premis yang kedua dioperasikan dengan modus tolen sehingga hasilnya C dan C atau D. Nah, ingat kembali ya, dilihat kembali aturan-aturan pada modus tolen ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Lalu, nah terus di sini didapat negasi D. Nah, dari mana ini negasi D? Itu adalah dengan mengoperasikan premis yang ketiga dengan premis yang kedua menggunakan aturan modus ponen. Nah, lihat. Nah, jangan sampai kebalik. Nah, jangan sampai kebalik. Di sini kan 3,2 ya. Berarti yang 3 dulu baru yang 2 dengan aturan modus ponen. Sehingga hasilnya adalah negasi D. Nah, coba lihat kembali ya aturan modus ponen gitu. Nah, kalau misal 2,3 nantinya jadi beda gitu. Nah, jadi perhatikan ya penulisannya gitu. Jangan sampai terbalik. Nah, di sini negasi E berimplikasi dengan negasi D menggunakan modus ponen dengan negasi E, nah sehingga tersisalah negasi D. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Nah, kita operasikan nih yang keempat dan kelima menggunakan DS ya. Dilihat kembali di aturannya. Nah, sehingga hasilnya adalah C dan C. Nah, itu adalah hasil pengoperasian 4 sama 5 dengan DS. Aturan DS. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan aturan, yang ini nih, yang penyelesaian yang ke-6 itu kan C dan C ya. Nah, dengan aturan tautologi, nah kalau C dan C itu berarti hasilnya C kan. Nah, sehingga terbuktilah bahwa ini tuh terbukti gitu. Kita telah menyusun bukti formal dari validitas argumen yang ini gitu. Nah, didapat sama hasil akhirnya itu C. Nah, perlu diingat dalam menyusun bukti formal validitas argumen, nah semua langkah-langkah ini tuh harus terpakai gitu ya, kecuali yang terakhir gitu. Tapi nah dari 1 sampai 6 itu harus terpakai gitu. Jadi jangan sampai ada satu penyelesaian, nah satu nomor penyelesaian, nah misalnya yang 3 ini yang 4 ini ternyata gak kepake. Nah, jangan sampai ada satu penyelesaian yang tidak terpakai gitu. Jadi sebisa mungkin yang ini tuh yang disusunnya itu tidak mubazir gitu. Jadi terpakai untuk membuktikannya gitu. Kalau misalkan tidak terpakai ya buat apa gitu, disediakan gitu, disajikan gitu. Jadi pastinya yang disajikan itu, nah yang ditulis itu harus terpakai gitu. Jadi kita harus sebisa mungkin dengan menggunakan aturan-aturan yang ada, kita harus bisa menyusun bukti formal validitas argumen. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut nanti kita bahas di diskusi mungkin ya. Nah, mungkin cukup sekian video kajian UAS mata kuliah himpunan dan logika berdasarkan soal tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.